Bu Isna itunya. Bu, suaranya Bu. Ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Baiklah Ananda semuanya, apa kabar Ananda hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Baiklah Ananda semuanya, di pagi yang cerah ini Ibu senang bisa berjumpa dengan Ananda semuanya, walaupun dalam keadaan online yang kita laksanakan melalui Google Meet. Sebelum memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Apakah dari Anda tersebut sudah ada dari nama Ibu? Belum, Bu. Tak kenal maka taruh. Belum kenal, Bu. Oh ya, kalau tak kenal maka tak aruf ya Sarul. Iya, Bu. Ya baiklah, Nanda belum ada yang kenal Ibu. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Nanda. Iya, Bu. Ya, Baik, Bu. Baiklah. Perkenalkan nama Ibu Yasmin Adila. Biasa dipanggil Ibu Yasmin. Baiklah Nanda. Selanjutnya di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Lalu silakan pimpin doa kita pada pagi ini ya. Baik, Bu. Sebelum kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Qabla nata'allam, haya bina naqra doa, abdoa nabtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baik, terima kasih Sarul telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Selanjutnya Nanda semuanya, Ibu harapkan saat Ibu mengabsen Ananda semuanya, Ibu harapkan untuk mengaktifkan kameranya jika jaringannya mendukung. Tetapi jika jaringannya tidak mendukung, tidak masalah. Baiklah, pertama Ibu absen Aryani Dewi Lestari. Hadir. Bu. Hadir. Kaisarina Amerta. Hadir, Bu. Hadir. Gustia Indah. Mustia hadir, Bu. Indah Permata Bunda. Hadir, Bu. Lucy Puji Astuti. Hadir, Bu. Marsyanda Aida. Hadir, Bu. Musda Zikrotul Iza. Hadir, Bu. Risna Daniati. Risna. Sepertinya kendala jaringan, Bu. Kendala jaringan ya, oke. Titi Dewi Arianti. Hadir, Bu. Ernur Hadia. Hadir, Bu. Sela Gusminita. Hadir, Bu. Syahrul. Hadir, Bu. Dina Anggraini. Hadir, Bu. Yosi Apriani. Yosi Apriani. Hadir, Bu. Hadir, baiklah. Terima kasih Ananda semuanya. Berarti hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, semua, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah Ananda semuanya. Apa ada yang tahu pesimis atau ada yang pernah merasakan pesimis? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, ada, Bu. Silakan cerita. Coba Gustia, apa yang pernah Gustia alami saat mengalami pesimis itu? Iya, Bu. Ya Gustia, coba kamu ceritakan pengalaman kamu yang pernah merasakan pesimis. Jadi, yang mungkin ya, Bu, ini termasuk dalam rasa pesimis. Tapi nanti kalau salah tolong dijelaskan ya, Bu. Jadi, rasa pesimis itu mungkin termasuk seperti saya pernah dulu pada saat akan melaksanakan ujian bahasa Inggris, Bu.
Jadi saya sudah pesimis duluan, sudah merasa itu rasanya nggak mungkin saya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi pada ujian itu belum dilakukan dan saya pun belum menjalaninya, tetapi saya sudah berpikir negatif bahwa saya itu rasanya tidak akan bisa mendapatkan nilai yang bagus pada saat mengikuti ujian bahasa Inggris di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Nah, betul apa yang dijawab oleh Gustia Indah. Terima kasih Gustia atas jawabannya. Dan itu merupakan salah satu contoh dari pesimis. Apakah yang lain pernah merasakan pesimis? Baiklah, tidak ada berarti ya. Nah, jadi berkaitan dengan materi itu, kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan layanan informasi mengenai menjauhi sikap pesimis. Selanjutnya, Yosi. Pengertian dari pesimis. Pesimis adalah orang-orang yang memiliki sikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Adapun ciri-ciri pesimis, yang pertama, tidak mengejar sesuatu yang diinginkan karena mereka pasti akan gagal. Yang kedua, selalu berpikir akan ada yang salah dalam setiap situasi. Yang ketiga, merasa kaget saat sesuatu yang dilakukan berjalan mulus tanpa hambatan. Yang keempat, selalu berpikir risiko yang ada lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Selanjutnya, dampak dari sikap pesimis ini, yang pertama, rasa takut yang besar saat memulai sesuatu. Maksudnya di sini, ketika hidup dipenuhi oleh rasa pesimis, maka sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita sendiri. Kita akan memiliki rasa takut yang besar untuk memulai sesuatu. Yang kedua, semangat dan kepribadian mudah tergoyah. Di sini maksudnya, orang yang memiliki sikap pesimis tidak akan punya pendirian yang kuat dan akan mudah tergoyah oleh sesuatu yang membuat ia akan menjadi gagal. Yang ketiga, sulit untuk bermimpi besar. Maksudnya di sini, orang yang pesimis pasti sulit untuk bermimpi besar karena ia tidak yakin pada diri sendiri dan suka membandingkan sesuatu hal yang ingin dilakukan. Yang keempat, menganggap dirinya sendiri tidak berguna. Maksudnya di sini, menganggap dirinya tidak berguna, yaitu ia tidak pantas melakukan banyak hal dan ia merasa akan mengalami kegagalan. Yang kelima, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Maksudnya di sini, ia sulit mengontrol dirinya sendiri, bahkan bingung mau berbuat apa. Selanjutnya, contoh dari sikap pesimis. Pesimis artinya adalah salah satu berpikiran negatif sebelum sesuatu tersebut terjadi. Contohnya, Hani bersikap pesimis akan mendapatkan nilai yang rendah saat ulangan matematika. Yang kedua, Aldo bersikap pesimis bahwa ia beranggapan tidak bisa mengerjakan soal fisika. Yang ketiga, Andi bersikap pesimis bahwa orang tuanya akan memarahinya ketika nilai lapornya turun. Yang selanjutnya, cara menjauhi sikap pesimis. Gantikan setiap pikiran negatif dengan pikiran yang positif, yaitu ketika Ananda mendapati diri sedang berpikir negatif atau hanya memikirkan hal yang membingungkan, maka berhentilah dan ganti dengan pikiran yang positif seperti pikirkan sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Misalnya kayak Gustia tadi tuh sebelum melakukan ujian, padahal kan ujian bahasa Inggris itu belum dilakukan. Jadi Gustia nggak perlu khawatir atau takut, soalnya kan kita belum melaksanakan ujiannya. Jadi sebelum itu Gustia pergilah atau refreshing untuk tenangkan pikiran kan supaya jadi besok pas ujiannya nggak panik gitu. Ya Gustia? Iya, Bu. Nah, selanjutnya buatlah daftar bersyukur. Maksudnya di sini buatlah daftar bersyukur. Ananda semuanya tuh harus fokus pada hal apa yang Anda miliki. Maka pikiran yang pesimis itu akan hilang sendiri, secara sendirinya. Serta bersyukur akan hal yang telah diperoleh. Misalnya itu kita nilai aku kok bisa rendah ya, berarti kita syukuri, berarti segitulah kemampuan kita. Karena kita kan tidak mempelajarinya, maka kita harus banyak-banyak bersyukur dalam memperoleh sesuatu.
Yang selanjutnya, berhenti melihat kemunduran sebagai kegagalan. Di sini setiap orang pasti selalu menghadapi yang namanya rintangan atau proses dalam kehidupan. Maka dari itu, Ananda semua, jika gagal dalam mengerjakan sesuatu hal, jangan mudah menyerah dan lakukan hal yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, miliki orang-orang di sekitar Anda yang bisa memberi energi positif. Di sini, jika Ananda ingin maju, maka jauhilah orang-orang yang membawa Anda ke hal-hal yang negatif, dan temukanlah orang-orang yang mengajak hal yang lebih positif. Maksudnya di sini misalnya Ananda semua punya sahabat kan? Banyak Bu, alhamdulillah. Kan Syarul. Nah, jadi Ya, Bu. misalnya kalau dia baik rasanya curhat tempat kita mengadu kesah kita. Jika teman kita itu jahat atau pergaulan yang tidak baik, maka jauhilah gitu. Maksudnya ya. Nasihatinnya Bu. Baiklah, selanjutnya cara menjauhi sikap pesimis itu, temukan jalan keluar untuk melepaskan hal-hal yang negatif. Maksudnya, secara tidak sadar, menyalurkan pikiran, Anda harus berani mengambil tindakan yang Anda lakukan. Maksudnya itu berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Ya, Sarul? Siap Bu. Ya. Baiklah, Anda semuanya, cukup sekian slide PPT yang Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah dari Anda semua ada yang ingin dipertanyakan tentang sikap pesimis gitu? Bu, saya Bu. Ya, Sarul silakan. Tadi Sela berkaitan dengan tadi ada Sarul masuk dengan Ibu Sela sebelumnya, dia membahas tentang rasa malas. Sekarang Ibu sikap pesimis gitu ya Bu. Iya, betul. Jadi Sarul ingin bertanya, itu pasti terdapat hal-hal yang negatifnya dari rasa-rasa pesimis ini. Banyak yang kita rasakan, banyak yang kita lihat. Terus tanya Sarul, bagaimana Bu caranya kita menghindari rasa pesimis? Tipsnya gitu. Apakah ada tipsnya? Tipsnya rasa jauh dari pesimis ya, Sarul? Iya Bu. Jadi kan pesimis ini kan orangnya kan mudah, padahal dia belum melakukan sesuatu, tapi dia udah takut nilai aku rendah gitu kan. Oh, jadi sikap pesimis ini dapat disimpulkan dia tidak percaya diri gitu. Betul sekali, betul. Mudah putus asa dia tuh, nggak percaya gitu. Iya Bu. Itu bagaimana Bu tipsnya? Satu aja Bu kalau ada. Tipsnya tuh kita jangan cepat kali berputus asa, berpikirlah yang positif dulu kan. Soalnya kan kita kan belum mengerjakan sesuatu, jadi kita haruslah berpikir aku ini pasti bisa. Kita harus berpikir yang positif aja, jangan sampai negatif. Insya Allah kalau kita usaha pasti ada jalannya kan. Iya Bu. Jadi tipsnya tuh jangan cepat putus asa dan mudah menyerah. Iya Bu. Yang pernah juga Sarul belajar waktu kemarin Bu, diajarkan sama Ustaz Syahrul. Jadi Bu, untuk menghindari rasa pesimis ini Bu, yang pertama itu ingat mahfuzat yang telah dijelaskan, manjada wajadah, yang pernah kita ketahui dan bahkan banyak yang mengetahuinya. Mana artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi kalau memang ada rasa pesimis di dalam hati kita, memang ada rasa itu yang timbul di dalam hati kita, yang pertama kita ingat itu, manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Itu Bu, Mas harus simpulkan dari penjelasan Ibu. Ya, betul. Dan juga dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan setiap orang yang usaha tidak akan mengkhianati hasil kan Sarul. Itu setiap orang yang berusaha pasti tidak akan mengkhianati hasil kan. Ya Bu, dan ada juga Bu di dalam Al-Quran yang telah Allah jelaskan. Memang mungkin poinnya dan paling tertinggi, karena ini memang dari Allah, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ada lupa Sarul Bu. Astagfirullah. Iya Bu, masih ingat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan di dalam mahfuzat lagi Bu,
waktu kemarin Sarul pernah belajar di waktu konpes yang mana Imam Syafi'i berkata qala al-Imam Syafi'i syakautu ila al-waqi'i wal hibzi fa arsadani ila tarki ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullahu ala yuhdalil 'asi. Yang mana intinya ya, untuk menghindari rasa pesimis ini itu pertama, jangan pertama kita berbuat maksiat, karena berbuat maksiat ini yang mana tidak akan diberikan yang namanya ilmu atau nur cahaya di dalam terhadap orang yang bermaksiat tersebut. Itu Bu yang dapat Sarul simpulkan. Ya, terima kasih Sarul atas jawabannya yang sangat betul sekali. Ya, Bu. Baiklah Anda semuanya, sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, apakah materi yang Ibu jelaskan atau paparkan sangat menarik dan sangat jelas? Alhamdulillah sangat jelas, Bu. Alhamdulillah sangat menarik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu tutup, siapakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Yosi, silakan. Jadi pesimis itu merupakan sikap umum yang mendorong orang melihat sisi buruk dari segala sesuatu. Dan orang yang pesimis selalu menganggap kejadian buruk akan menghancurkan hidupnya untuk selamanya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Yosi. Baiklah Nanda semuanya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda semuanya yang telah berpartisipasi dan mengaktifkan kameranya selama Ibu menjelaskan. Pada perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillah. Anda semuanya, Ibu mohon maaf dan mundur diri apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Ibu mohon maaf ya. Ya, Bu. Baiklah Nanda, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.